impor material-material itu berpuluh-puluh tahun. Dikit-dikit ngimpor. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor. Ya karena ada yang hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Kita ini sangat melimpah. Nah kok kita impor? Nah ini yang seneng impor ini yang bukan saya cari, udah ketemulah siapa yang seneng impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kan. Ini saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin. Pak Kejaksaan, Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung. Pekerjaan besar ini harus rampung. Siapapun gugat kita hadapi. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Semuanya sekarang harus kita kerjakan. Apapun resikonya kita hadapi. Kita ini berpuluh tahun memiliki masalah besar yang namanya defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan. Gara-gara impor kita lebih besar dari ekspor kita. Dikit-dikit ngimpor. Minyak yang dulunya kita nggak impor, sekarang impor. Impor minyak kita mungkin kurang lebih 700-800 ribu barel per hari. Jangan mikir per tahun, per hari. Misalnya gas, impor itu nggak perlu sebetulnya LPG itu, karena bisa dibuat dari batu bara yang kita ini sangat melimpah. Nah kok kita impor? Nah ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemulah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kan. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin ya udah, nggak ada impor gas lagi. Nah, saya kerja apa Pak? Ya urusanmu, kamu udah lama menikmati ini. Impor minyak sama, lifting produksi minyak kita. Sumur-sumur kita masih banyak kok. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Enggak. Saya pelajari serta ini enggak. Enggak benar kita ini. Aftur masih impor. Pada CPO, crude palm oil itu bisa juga dipindah menjadi aftur. Lah kok kita senang impor aftur? Ya karena ada yang hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini. Nikel, impor material-material terus. Boksit, impor material-material terus berpuluh-puluh tahun. Batu bara berapa juta ton kita impor, kita ekspor. Nikel kita ekspor, boksit kita ekspor dalam bentuk mentahan, raw material, batu bara kita ekspor mentahan semuanya. Ini yang harus diubah menjadi barang jadi atau setengah jadi minimal. Kalau ini bisa kita lakukan, target saya 3 tahun ini harus rampung hal-hal yang tadi saya sampaikan.
Daerah saya minta ini dibantu hal-hal seperti ini untuk perizinan, sehingga transformasi ekonomi itu betul-betul terjadi. Kalau ini terjadi, nggak ada yang namanya defisit transaksi berjalan lagi. Goal kita ke sana. Masa kita 34 tahun nggak pernah yang namanya bangun kilang minyak? Kalau kita bisa bangun kilang minyak, itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia itu nggak usah impor. Impor petrokimia ini gede sekali. 323 triliun impor kita petrokimia. Saya agak gitu-gitu apa, dolar kepala tiap hari. Jengkel jadi apa? Coba. Triliun ya, bukan miliar. Inilah yang harus, sehingga saya sampaikan, sebetulnya saat pelantikan, habis pelantikan yang pertama itu saya sampaikan, saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini, dari 5 yang ingin kita kerjakan, 1 pun nggak ada yang berjalan. 1 pun, tapi ini saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin, Pak Kejaksaan, Pak Jaksa Agung ikut nungguin, nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung, pekerjaan besar ini harus rampung. Enggak, kemarin dijanji-janjiin Pak, 2 tahun lagi Pak, 3 tahun lagi, ya kan saya kan nggak ngecek tiap hari kan, nggak selesai 1% pun. Ya, ini ada yang memang menghendaki kita untuk impor terus. Inilah yang namanya transformasi ekonomi. Saya harap kita semuanya tahu mengenai ini, sehingga daerah juga dukung. Kalau masih ada problem pembebasan lahan, daerah dukung penuh. Kalau ada masalah perizinan yang masih masalah, daerah ikut campur, ikut cawe-cawe akan selesai. Yang kita harapkan itu. Kalau 5 hal itu tadi selesai, rampung Pak negara ini Pak. Kita mau tarung apapun, kita ini kan hentikan ekspor nikel or keluar. Ini sudah digugat sama Uni Eropa, gugat di WTO. Kalau defisit transaksi berjalan, defisit perdagangan kita sudah beres, siapapun gugat kita hadapi. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor, mau enggak kan suka-suka kita. Iya enggak? Tapi Bapak Ibu juga harus tahu, ada industri-industri di luar Indonesia yang menjadi mati karena kita stop itu. Ya sama, ini satu-satu lah. Nikel dulu, nanti kita siap, boksit stop. Enggak sekarang lah kita atur. Ritmenya kita atur, jangan sampai kita nanti digugat nikel, gugat boksit, gugat batu bara, gugat semuanya. Sampai urusan satu-satu. Siapapun gugat kita hadapi. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor, mau enggak kan suka-suka kita. Iya enggak?
Tapi Bapak Ibu juga harus tahu, ada industri-industri di luar Indonesia yang menjadi mati karena kita stok itu. Ya sama, ini satu-satu lah. Nikel dulu, nanti kita siap, boksit stok.